Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ba'da. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahu azim. Bapak dan Ibu sekalian bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita bahas satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin merubah seseorang atau kita ingin merubah diri kita sendiri dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu sangat tergantung kepada apa yang ada di dalam kepala kita, ya, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pemikiran kita, ya. Makanya dikatakan bangkitnya manusia itu sangat tergantung kepada pemikirannya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin merubah orang lain itu, yang pertama yang harus kita ubah adalah pemikirannya. Ya, jadi kalau kenapa harus pemikiran yang kita ubah Bapak dan Ibu? Karena pemikiran itu akan mempengaruhi yang namanya mafhum, mempengaruhi yang namanya pemahaman. Nah, jadi kalau kita punya pikiran tertentu, itu mempengaruhi pemahaman kita. Pemahaman itu Bapak dan Ibu akan mempengaruhi yang namanya suluk, mempengaruhi yang namanya tingkah laku kita. Nah, di tingkah laku kita, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini sangat tergantung kepada pemahaman kita. Pemahaman itu dipengaruhi oleh pemikiran kita. Nah, di pemikiran itu yang disebut dengan pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan itu, ya, mempengaruhi pemahaman. Apa bedanya Bapak dan Ibu? Kalau yang namanya orang yang tahu dan orang yang paham itu berbeda. Nah, ada sama orang, ya. Orang yang tahu, orang yang paham itu berbeda. Orang yang tahu namanya maklum, ya. Orang yang paham namanya mafhum. Nah, kan beda itu, ya. Maklum orang yang tahu, banyak orang yang tahu tapi tidak paham, ya. Tapi kalau orang yang paham pasti tahu. Nah, karena syarat untuk menjadi orang paham itu harus tahu, ya. Kalau nyala paham, nah, itu berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Mempengaruhi tindakan. Nah, ya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau dalam kitab dijelaskan, dicontohkan kepada kita, ketika seseorang memiliki mafhum, pemahaman tertentu kepada orang lain, maka sikapnya atau tingkah lakunya terhadap orang lain itu pasti berbeda, ya. Jadi contoh model, ketika seseorang punya mafhum senang, suka, baiklah terhadap orang lain, ya, maka tindakannya terhadap orang lain itu pasti akan berbeda ketika dia punya mafhum kebencian, ketidaksukaan, kejelekan kepada orang lain. Nah, ya. Contoh nih, awak ketika ujang-ujang belum pokoknya kan. Ketika kita punya mafhum, oh wanita aku rancak, kau tuju dia awak, ya. Berbeda sikap awak ketika melihat wanita aku nak kau tuju dia awak. Atau kurang senang gitu kalau ada ujang-ujang gue, ya. Maka ketika awak berjalan ke suatu tempat, nampak ada wanita itu, wanita yang kita ketuju, nampak ada awak, akan berbeda tindakan awak ketika nampak wanita yang dah ketuju dia. Nah, kalau wanita yang ketuju dia awak, jauh, sianu lalu, bertugas dengan badan sekali. Kau tadi kau jalan biasa-biasa saja, tugas dia lah nasi, ya, kau ditagak lah badan. Kau abu tadi acak-acakan ada peluk segitu, pasti dia peluk tu. Kalau perlu pasti dicamin rendah. Sianu lalu. Kan gitu kan. Maka ketika kau lewat di muka awak, ada yang melakukan dipasang muka nan mani. Nah, awak ketujuh orang mah. Pasang muka nan mani. Kau saya, apa? Wah, kan gitu tuh. Itu tindakan awak ketika gitu punya mafhum, pemahaman
kesukaan kepada orang lain. Tapi coba ketika itu punya mafhum kebencian kepada orang lain. Kalau lu mau jauh nampak kelera pada zaman lalunya. Tu sikap tumbuh dalam badan awak langsung tu. Jadi jauh nampak dah sian lalu. Kau nak ketujuh dah kemudian jangan jadi batu sekali, dia empuk batu dulu. Kan gitu tu. Jadi kalau kita punya mafhum kebencian. Dia oleh kerana itu pada negeri sekalian, kalau kita ingin merubah sikap tingkah laku seseorang, maka yang harus kita lakukan, kita rubah pemikiran itu. Karena pemikirannya mempengaruhi mafhum mempengaruhi tindakan. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan kita nyata ini, ketika orang melihat satu keadaan hari ini, pokoknya hubung rakyat dan penguasa lah, contoh hari ini, bahas ke dalam kepala seseorang melihat sikap seorang penguasa kepada rakyatnya. Sebagian mengatakan bahwa penguasa aku zalim, penguasa aku lebih banyak menyusahkan rakyat. Itu akan berbeda tindakannya dari orang ketika melihat aku penguasa aku elok, penguasa aku sangat sayang dewa aku. Itu sementara lagi beti, itu akan berbeda tindakan orang. Kalau yang satu tindakannya berusaha semaksimal mungkin bahas supaya penguasa aku jatuh. Zalim, masuk zalim harus berhenti mah. Tak perlu sampai 2024 umpama itu. Tapi ketika orang mato, awak dari zalim bosan nanti aku mah. Saja kandawa dapat menulis ketik jadi guzir wak. Jadi basir wak. Dah dapat biti, dapat kok. Ayang dilakukannya. Apapun segala cara yang dilakukan bahas supaya rezim kau bertahan. Maka contoh gini, maka tahun 2024 itu muncul dua pemikiran di tengah masyarakat. Si ingin 3 periode atau mengundurkan pemilu, si ingin menghentikan di jalan malah. Gitu kan? Jangan sampai 2024. Kenapa? Karena mafhumnya berbeda terhadap penguasa. Maka ketika orang melihat penguasa kalau ketika orang melihat penguasa zalim, maka cara berfikirnya banyak, 10 macamnya. Maka orang mengatakan bahwa sebagian di dalam benaknya, bang penguasa zalim, ada salah, kau salah penguasanya kok. Kok salah penguasa ayo, apa yang akan dilakukan? Dia ingin berusaha merubah penguasa, dia ingin merubah. Usahanya pasti akan merubah penguasa. Tapi kalau dalam pemahamannya, kau salah tak penguasanya kok. Siasa juga dan berkuasa, kalau mau diikut saja sistemnya, kamu ditujuannya kok. Apa yang ada dalam pemahamannya, ikut dan salah bukan penguasanya, tapi sistemnya kok. Maka dia akan berusaha merubah sistemnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita pahami di dalam kehidupan itu mempengaruhi tindakan kita. Sama juga itu dalam kehidupan sehari-hari, Ketika kita dalam hidup dan kehidupan kita di rumah, dalam kehidupan baik ekonomi atau kehidupan keluarga atau kehidupan yang lain, contoh ekonomi lah contohnya. Ketika ada dalam mafhum awak kecil, dan hidup model gini, ikolah ketentuan laiko ditetapkan di Allah sejak dahulunya. Itu akan berbeda tindakannya ketika memahami kehidupan awak yang menentukan. Itu berbeda tindakannya Bapak. Orang merasa bahwa hidup yang pokoklah ditentuan kok kayu kok pansi kok biasa-biasa saja. Allah itu tertulis di zaman azali. Sejak saya iswa lama itu mata tulisannya. Awak kini menjalani saja oleh. Maka apa yang terjadi yang dilakukan dalam kehidupannya terima saja keadaan itu. Tidak ada keinginannya untuk melakukan perubahan. Kecil nyawa tergantung seperti bulu yang diterbangkan angin. Kamu apa ikan kok kayunya Tuhan ya kayu lah kok pansinya Tuhan pansi lah akan ada pemahaman di dalam badan Pak sebagian. Tapi ada yang tak mengatakan dalam pemahaman hidupnya, hidup di dunia kok harus itu berusaha. Itu dalam pemahfumnya. Maka tindakannya kok tidak ada hari tanpa usaha. Jadi karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hidup itu dalam perjalanan itu menjalani kehidupan itu tergantung kepada pemahaman yang kita punya. Maka oleh karena itu, untuk bisa kita maju harus kita lakukan perubahan pola berpikir. Maka contoh gini Pak, orang disuruh belajar atau disuruh membaca Quran umpamanya. Maka kita sebenarnya tidak menyuruhnya bacalah kaji Quran, bacalah Quran. Itu yang diajarkan adalah kenapa kita harus baca
Quran. Nah, kalau kenapa ada yang ditanya, pahamnya bahwa kita harus baca Quran, maka udah disuruhnya pasti baca Quran. Karena itu pemahaman dalam badannya. Jadi kalau ada harus baca Quran, batu segan dan apa ada, maka tidak nampak apa ada yang baca Quran dah. Nampak apa ada yang baca Quran, batu segan pak. Tapi kalau dalam badannya, baca Quran gua harus gua menambah ilmu pengetahuan, gua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka suruh ini akan melakukan sesuatu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, mencek seluruh pemahaman. Pemikiran waktu dicek, ya. Labat dua pemikiran Pak. Maka ketika manusia ingin bangkit, harus dirubah pemikirannya. Tergantung kepada pemikiran tentang apa? Bukan sembarang pemikiran, tapi pemikirannya tentang hidup. Nah, tentang hidup, dari mana dia? Mau kemana dia? Mau apa dia? Itu harus diselesaikan. Dari mana? Kapai kamawa, kamangawa. Terus selesai dah. Kalau dalam kaji itu namanya akidah. Pembahasan masa lalu, pembahasan masa yang akan datang, dan pembahasan masa hari ini. Kalau dalam dakwah umpamanya terbayang dari mana? Hasil kerja bareng orang tua, sudah itu kemana lagi? Amo mati masuk surga. Sudah itu mengawal dalam untuk hidup kok, untuk bersenang-senang. Amo itulah lakunya dalam kehidupan. Tergantung itu. Tapi ketika memahami dari mana kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami kemana? Menuju yaumil akhir. Nanti Allah akan membuat itu perhitungan. Ya, kemudian akan ditentukan nasib itu di surga dan neraka. Kemudian ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dituntun dengan peraturan dan segala macam. Oleh karena itu kamu mengawal, maka konsekuensinya kita berjalan dalam kehidupan kau sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Kalau itu yang dalam berdakwah, itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas awak. Sehingga dalam aktivitas awak dalam kehidupan kau yang tidak menanyakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, makanya Allah mengatakan kepada kita, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka berusaha merubah apa yang ada dalam diri mereka. Yang ada dalam diri mereka yang pertama kali fikrah, pemikiran, ya. Maka rubah ini manual. Yang ada dalam benak awak hari ini tentang hidup dan kehidupan. Nah, itu kaji kita pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Karena sebagian orang ketika ingin merubah tingkah laku seseorang, sikap yang dilakukan perubahan. Padahal sikap itu nomor 2. Sikap itu terjadi setelah pemikiran. Orang ketika berpikir mempengaruhi sikap, bukan sikap dulu. Maka kadang-kadang orang contoh itu merubah seorang, disuruhnya mabit, disuruhnya berzikir merami sampai tapi imat itu malam itu saja itu. Laktipunya tangan rami kok. Yang mau dibiasakan itu, ya. Tapi kalau pemikiran yang berubah bahwa kita harus berzikir, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, maka dimanapun yang berada ini pasti mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, itu kaji kita pada pagi hari ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan bila kita kembali hidayah. Assalamualaikum.